Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hajah Sofia SPDI, mengajar PAI. Baiklah, di sini sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita membaca doa dulu, yakni basmalah dan Robbi Shrahli. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih atas pembacaan doanya. Sekarang kita akan mempelajari tentang bab 1, yaitu menyayangi anak yatim. Sub materi pembacaan surat Al-Ma'un dan hukum bacaannya. Tujuan pembelajaran surat Al-Ma'un 1, yaitu meyakini surat Al-Ma'un sebagai firman Allah, dan yang kedua, terbiasa membaca surat Al-Ma'un dengan benar dan mengetahui hukum bacaannya. Perhatikan gambar yang ada di slide ini, yaitu gambar apa, Nana? Ini adalah tentang anak yatim yang sedang disantuni oleh para dermawan. Anak yatim itu apa sih, anak-anak? Anak yatim adalah anak yang tidak mempunyai orang tua, sehingga kita perlu untuk menyantuninya sesuai dengan ajaran Rasulullah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sesuai dengan firman Allah, yaitu surat Al-Ma'un dari ayat 1 sampai ayat 6. Marilah Ibu akan bacakan terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala tu'amil miskin, fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Dari surat Al-Ma'un yang pertama adalah, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Dan yang kedua, itulah orang-orang yang menghadik anak yatim. Yang tiga, kita tidak menganjurkan memberikan makan kepada orang miskin. Yang keempat, maka celakalah bagi orang yang tidak orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Dan yang terakhir, orang-orang yang berbuat riya dan enggan menolong dengan barang berguna. Anak-anakku sekalian, setelah kita mempelajari surat Al-Ma'un, di sini Ibu akan menerangkan tentang pokok pembahasan apa yang terkandung dalam surat Al-Ma'un, yaitu yang pertama, kita harus memiliki kepedulian kepada anak yatim. Yang kedua, sesama manusia hendaknya memiliki rasa empati, apalagi terhadap fakir miskin. Yang ketiga, sholat dengan khusyuk semata-mata hanya karena Allah. Yang ketiga, tidak boleh lalai dalam sholat dan bermalas-malasan. Yang kelima, yaitu tidak boleh dalam beribadah itu kita mempunyai hati riya. Dan yang keenam, yaitu memberikan bantuan kepada orang lain yang tentunya dengan barang-barang yang berharga. Itulah anak-anakku sekalian, apa isi yang terkandung dalam surat Al-Ma'un. Setelah kalian tahu anak-anakku sekalian tentang isi pokok kandungan surat Al-Ma'un, ini apa sih surat Al-Ma'un dan asbabul nuzulnya, yaitu ada orang yang menyembelih unta, kemudian datang anak yatim, tetapi anak yatim tersebut dihardik dan diusir.
Terus yang ayat 4 dan sampai 7, ada orang munafik mengerjakan sholat tidak karena Allah tetapi karena ingin dipuji oleh orang lain. Nah, arti dari surat Al-Ma'un adalah barang-barang berguna. Surat ini terdiri dari 7 ayat dan termasuk golongan surat Makkiyah, berada pada urutan ke 107 di Al-Quran. Hukum mati dibagi menjadi 3, yakni ifak syafawi, idgham mutamatsilain, dan idhar syafawi. Baiklah anak-anak, kita akan belajar hukum tajwid yang ada di dalam surat Al-Ma'un, yaitu ifak syafawi. Contohnya, alladzina hum an sholatihim sahun. Bacaannya di mana tadi? Yaitu di ansola. Nah, itu nun mati bertemu dengan shot. Selanjutnya kita belajar hukum tajwid, yaitu mim mati bertemu dengan mim. Bacaannya yaitu alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Di mana tadi? Yaitu di bacaan at'amahum min, yaitu mim mati bertemu mim. Bagaimana, sudah paham anak-anak? Nah, kita belajar hukum bacaan idghar syafawi di surah Al-Ma'un, yaitu alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu yang di mim mati bertemu dengan ain, huruf ain. Isi kandungan surah Al-Ma'un adalah contoh perilaku terpuji yang merupakan penerapan dari isi kandungan surah Al-Ma'un. Antara lain adalah, pertama, bersikap baik kepada anak yatim. Yang kedua, tidak menghardik anak yatim. Dan ketiga, menyisihkan sebagian rezeki kita untuk membersihkan makanan kepada orang miskin. Keempat, selalu sholat di awal waktu. Kelima, ikhlas, tidak riya dalam melakukan segala apapun. Itulah tentang kisah atau surah Al-Ma'un yang harus kita pelajari dan kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pembelajaran tentang surah Al-Ma'un. Mudah-mudahan anak-anak semua bisa mengambil hikmah apa yang terkandung dalam surat Al-Ma'un. Akhirnya dari Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.